Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Ninja Alwi. Di video sebelumnya kami sudah membahas mengenai kisah Indra Otsutsuki yang juga dianggap sebagai pencipta ninjutsu, dan nenek moyang klan Uchiha. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah Zetsu Hitam Otsutsuki, yang tentunya tidak kalah menarik dari Indra Otsutsuki sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel Ninja Alwi kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Karena klik tombol subscribe dan lonceng itu gratis guys. Dan saya doakan semuanya yang nonton channel Ninja Alwi ini diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusannya, amin. Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol like, lonceng dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya juga ya guys. Zetsu Hitam adalah manifestasi fisik dari kehendak Kaguya Otsutsuki, setelah diciptakan untuk mengamankan kebangkitan penciptanya. Diam-diam menghasut banyak peristiwa yang membentuk dunia shinobi. Di mana ia berpose sebagai kehendak nyata Madara Uchiha, yang menyebabkan ia bermitra dengan Zetsu Putih untuk menjadi setengah dari anggota Akatsuki yang dikenal secara sederhana sebagai Zetsu Hitam. Zetsu Hitam diciptakan oleh Kaguya sesaat sebelum dia disegel sebagai ekor 10 oleh putra kembarnya, Hagoromo dan Hamura. Dalam anime, Zetsu Hitam akan mendekati Indra sendirian secara berkala, mendorongnya dengan pujian dan rasa ingin tahu terhadap potensi sejati Indra, bahkan sampai mengatakan bahwa dia bisa menyaingi jika tidak melampaui Sage dari 6 jalan sendiri. Ketika Hagoromo kemudian menunjuk putra bungsunya, Asura, sebagai pemimpin baru Nins, Zetsu Hitam menggoda putra sulung Hagoromo, Indra, untuk berperang dengan adiknya. Diputuskan bahwa keturunan Indra, Uchiha, akan menjadi pemeran utama dari sejarah shinobi yang diciptakannya dan juga memodifikasi tablet Hagoromo untuk mengklaim bahwa antara lain, Tsukuyomi tak terbatas akan menjadi penyelamat Uchiha. Selama berabad-abad, itu memanipulasi reinkarnasi dua bersaudara dalam upaya untuk membuatnya membangkitkan Rinnegan, dan juga merekam banyak peristiwa untuk Kaguya, termasuk pertarungan terakhir Madara dan Hashirama Senju di Lembah Akhir. Kadang-kadang antara kematian Madara dalam pertempuran dengan Hashirama dan waktu tertunda Izanagi Madara digunakan untuk membangkitkan dirinya sendiri. Zetsu Hitam menemukan di mana tubuh Madara disembunyikan dan bersembunyi di dalam tubuh Madara. Ketika Madara tampaknya menciptakan Zetsu Hitam, sebenarnya Zetsu Hitam menarik manusia yang berubah dari korban Tsukuyomi tak terbatas yang dilakukan oleh Kaguya, menggabungkan mereka dengan esensi klon tanaman Hashirama yang dibuat Madara untuk memberi mereka elemen kayu yang diencerkan. Ketika Madara berada di ambang kematian, dia percaya dia telah menciptakan Zetsu Hitam dengan menanamkan keinginannya ke dalam setengah dari Zetsu Putih, dan bahwa Zetsu yang lengkap sebagian adalah tiruannya. Pada kenyataannya, itu adalah Zetsu Hitam yang keluar dari tubuh Madara setelah bersembunyi di dalam tubuhnya selama kematiannya. Zetsu kemudian menemani Obito Uchiha ke Amegakure untuk menemukan Nagato, yang tanpa sadar telah diberikan Rinnegan Madara sebagai seorang anak, dan menyaksikan Obito memperkenalkan dirinya sebagai Madara Uchiha. Setelah Sasuke dan Naruto bertarung di Lembah Akhir, Kakashi dan Pakun muncul untuk membawa Naruto pulang. Saat ketiganya memulai perjalanan pulang ke Konoha, Zetsu muncul dari tanah. Setelah menyaksikan seluruh pertempuran, kemudian, siluetnya muncul dengan sisa anggota Akatsuki di mana mereka membahas Orochimaru mengambil Sasuke Uchiha, menangkap ekor 9 dan melanjutkan rencana mereka. Selama ekstraksi ekor 1,
Zetsu diberitahu oleh pemimpin Akatsuki untuk menggunakan tubuh aslinya untuk digunakan sebagai pengintai, di mana ia mengidentifikasi beberapa musuh seperti tim Gai, tim Kakashi, serta Chiyo yang bersama yang terakhir. Kemudian, dia dikirim untuk membuang mayat Mukade dan Yura. Setelah Sasori dan Deidara dikalahkan, Zetsu dan Tobi dikirim untuk mengambil cincin mereka, dan membuang mayat mereka. Namun, dia tidak bisa memakan Sasori karena dia adalah boneka. Tetapi kagum akhirnya melihat seperti apa Sasori yang sebenarnya. Tobi menemukan cincin Sasori, ingin menggantikannya. Zetsu hitam berpikir ini adalah ide yang buruk. Tapi Zetsu putih berpikir sebaliknya, mencatat bahwa Tobi adalah orang yang baik. Mereka kemudian menemukan lengan kanan Deidara yang terputus dan percaya dia mati sampai dia tiba dan membuktikan bahwa mereka salah. Hal ini menyebabkan Zetsu hitam bertanya-tanya mengapa Deidara tidak menangkap Naruto Uzumaki. Dan Deidara menjawab bahwa dia telah memenuhi kuotanya. Setelah Hidan dan Kakuzu mengalahkan Yugito-ni, Zetsu muncul untuk mengambil Yugito, dan bertanya apakah Hidan telah selesai dengan ritual panjang lebarnya. Ketika Hidan mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang tidak tahu tentang doa, Zetsu mengatakan kepadanya bahwa ketika sedih dan sendirian, yang bisa diandalkan hanyalah diri Anda sendiri. Kakuzu tidak setuju, menyatakan bahwa uang adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Zetsu putih setuju bahwa uang itu penting. Namun Zetsu hitam menyatakan menemukan yang berikutnya jauh lebih penting. Zetsu kemudian terlihat menyegel ekor dua. Setelah kematian Deidara, dengan Zetsu putih bertanya-tanya apa yang terjadi pada Tobi. Zetsu hitam menyebutkan bahwa berdasarkan area yang rusak, dia kemungkinan besar terperangkap dalam ledakan Deidara. Kemudian, ketika Pain telah mendorong organisasi untuk meratapi kehilangan Deidara, Zetsu putih mengambil sendiri untuk berduka atas kehilangan Tobi. Sementara Zetsu hitam menganggap gagasan seperti itu konyol. Setelah pertarungan Pain dengan Jiraiya, Zetsu mengungkapkan dirinya telah menonton seluruh pertempuran. Saat Pain mengumumkan dia akan menangkap 9 ekor, Zetsu putih mengatakan itu akan menjadi pertempuran yang menarik dan ingin pergi. Namun, Zetsu hitam memiliki pertempuran lain dalam pikiran, dan mereka memutuskan untuk menonton pertempuran Sasuke dengan Itachi. Kedua bagian menyaksikan dan mengomentari pertempuran, dengan Zetsu hitam menawarkan pengetahuan tentang berbagai kemampuan Sharingan. Ketika Itachi meninggal, Zetsu mencatat bahwa Itachi seharusnya tidak begitu lemah. Percaya dia telah menderita sebelum pertempuran. Dia kemudian muncul di dekat Tobi saat dia terlibat dalam pertempuran dengan pasukan 8 orang, untuk melaporkan kepadanya hasil pertarungan tersebut. Mereka kemudian membawa Tobi ke tempat Itachi dan Sasuke berada. Dengan Zetsu hitam mengkonfirmasikan kepada Tobi bahwa dia memang merekam pertarungan tersebut. Setelah pertemuan dengan Taka dan Kisame, Tobi bertemu dengan Zetsu di sebuah jembatan di mana mereka membahas fakta bahwa Itachi, yang telah menghambat rencana mereka, telah mati dan Zetsu menyesali kenyataan bahwa begitu banyak anggota Akatsuki telah meninggal. Tobi mengatakan kematian mereka tidak sia-sia karena Sasuke ada di tangannya sekarang.
Di anime, Zetsu hadir bersama anggota Akatsuki lainnya ketika mereka mengekstraksi 6 ekor dari Utakata. Zetsu hadir ketika Akatsuki mulai menyegel 8 ekor, dan ketika terungkap bahwa Jinchuriki menipu Sasuke dan mengganti dirinya dengan tentakel. Zetsu putih tertawa terbahak-bahak, yang sangat mengganggu Zetsu hitam. Setelah kematian Nagato dan Naruto kembali ke desa dinobatkan sebagai pahlawan, Zetsu mengungkapkan dirinya telah bersembunyi di dalam pohon, menyaksikan seluruh pertarungan di antara mereka. Hampir tidak percaya Pain telah dikalahkan, tetapi memutuskan untuk menyampaikan informasi ke Tobi. Dia kemudian kembali ke Tobi dan Kisame, melaporkan kematian dan pengkhianatan Nagato, juga menyebutkan bahwa Conan juga tidak akan kembali. Zetsu menemukan Tobi setelah yang terakhir bertemu Taka, mengungkapkan bahwa Konoha telah dihancurkan, dan Danzo telah dinobatkan sebagai Hokage yang bertindak. Dia kemudian menyebutkan kepada Sasuke bahwa Naruto telah mengalahkan Pain, dan mungkin lebih kuat darinya. Ketika Taka setuju untuk pergi ke Kage Summit, Zetsu terbelah dua. Zetsu putih melanjutkan untuk memimpin Sasuke dan timnya ke Kage Summit, sementara Zetsu hitam tetap di belakang dan mendiskusikan dengan Tobi fakta bahwa mereka mungkin kehilangan kendali atas Sasuke. Dan karena itu akan kehilangan kesempatan terakhir mereka untuk membuat seseorang menyinkronkan dengan patung iblis dari jalan luar. Tobi menyatakan bahwa dia lelah bersembunyi, dan menjelaskan bahwa mereka perlu mempercepat rencana mata bulan. Zetsu putih dan Zetsu hitam bertemu di lokasi pertempuran Killer Bee dan Kisame hanya untuk mengungkapkan bahwa tubuh Kisame yang dipenggal sebenarnya adalah salah satu klon pengubah bentuk Zetsu putih. Kemudian terungkap bahwa Kisame, dengan membuat klon memalsukan kematiannya, kemudian dapat menyusup ke Kumogakure saat berada di dalam Samehada yang dibawa kembali ke Kumogakure oleh pembunuh B yang bermaksud menggunakannya sebagai senjatanya sendiri. Zetsu hitam kemudian menyatakan bahwa ini adalah waktu makan mereka dan mereka harus bergabung sekali lagi. Pada titik tertentu, Zetsu hitam mengungkapkan mayat Madara Uchiha kepada Kabuto, memungkinkan dia untuk membangkitkan kembali Uchiha yang terkenal untuk digunakan dalam perang yang akan datang. Dalam anime, Zetsu melihat Tobi sebelum dia melakukan perjalanan ke Amegakure untuk mengambil Rinnegan Nagato. Setelah Tobi memperoleh Rinnegan, Zetsu memberitahunya bahwa gulungan dengan informasi yang Kisame Hoshigaki kirimkan melalui hiu utusannya telah tiba. Juga mencatat bahwa semuanya tampaknya berjalan sesuai keinginan mereka. Zetsu kemudian menemani Tobi saat dia menunjukkan Kabuto di sekitar makam pegunungan, tetapi mempertanyakan apakah Tobi harus benar-benar mempercayainya.
Mengawasi pemulihan Sasuke, Zetsu mengatakan kepadanya untuk bersabar ketika ditanya apakah perbannya bisa dilepas. Mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, itu akan menjadi dunia yang berbeda. Saat Perang Dunia Shinobi keempat dimulai, Zetsu hitam memisahkan diri dari Zetsu putih yang terpisah untuk menjalankan tugas yang ditugaskan padanya. Sebelum berangkat, Zetsu hitam menegaskan kepada Tobi bahwa spora Zetsu putih telah ditempatkan di tubuh Kabuto. Muncul dari tanah di dekat tempat persembunyian daimyo. Zetsu hitam menyusup ke struktur, meskipun memperingatkan musuh akan kehadirannya. Namun, setelah mengetahui ketidakhadiran daimyo, Zetsu hitam mundur dan menyatakan bahwa mereka tidak boleh meremehkan kemampuannya, karena ia adalah bagian dari negeri itu sendiri. Kemudian menemukan target yang diinginkannya. Dia malah dihalangi oleh Mei Terumi dan pasukannya. Tetapi merasakan cakra ekor 8 dan 9 saat menghadapi tim. Dia segera mengomunikasikan hal ini kepada Tobi melalui Zetsu putih. Diberitahu bahwa daimyo tidak lagi diperlukan dengan buruan mereka sekarang di tempat terbuka. Zetsu hitam diperintahkan untuk melanjutkan taktik gerilya melawan tim Mizukage untuk mencegah mereka berkumpul kembali dengan sisa pasukan mereka. Pertarungan berlanjut sepanjang malam. Melanjutkan pertempuran dengan Mei dan pasukannya, Zetsu hitam mengamati kedatangan klon bayangan Naruto ke lokasi mereka, yang kemudian menabrak pohon di sampingnya. Menumbuhkan akar dari bagian tubuhnya saat bertarung. Dia menggunakannya untuk menjegal Naruto dan menghindari Rasen Shuriken-nya, hanya untuk dibelah dari belakang oleh bilah Hiramekarei milik Kojuro yang diperbesar. Tidak bisa bergerak, Zetsu hitam bertanya-tanya bagaimana pedang itu tumbuh menjadi ukuran seperti itu dalam sekejap dan kemudian diiris menjadi dua dan disematkan ke tanah oleh pedang Kojuro saat Mizukage pergi. Setelah bereinkarnasi, Madara secara telepati berkomunikasi dengan Zetsu hitam, memerintahkan dia untuk mengawasi Obito sampai setelah bermain dengan 5 Kage selesai. Selanjutnya, Zetsu hitam merembes ke tanah, dengan Obito melemah setelah binatang berekor diekstraksi dari dia, Madara memberlakukan kartu trufnya. Dengan ini, Zetsu hitam tiba-tiba muncul saat ia mulai menyatu dengan setengah dari tubuh Obito. Madara mampu memaksa Obito menggunakan jalan luar, samsara teknik kehidupan surgawi. Meminta maaf saat semua ini terungkap. Zetsu hitam mencatat bahwa sejak awal, ini adalah satu-satunya tujuan keberadaannya. Dengan kebangkitan Madara yang sukses, patung iblis dari jalan luar muncul dari tubuh buatan Obito. Dengan cepat diteleportasi. Setelah itu, Zetsu hitam kembali mencoba mengambil Rinnegan kiri. Obito berhasil menahan kendali Zetsu hitam atas tangannya, menyuruh Kakashi untuk menghancurkan Rinnegan. Zetsu hitam menyadari apa arti pemanggilan patung iblis, memberitahu musuh-musuhnya bahwa Madara telah mendapatkan kembali Rinnegan kanannya, berdiri untuk menghadapi Minato dan Kakashi dalam pertempuran. Zetsu mengeluh tentang kekeras-kepalaan duo itu sebelum Gaara tiba bersama Sakura dan Naruto yang sekarat ke lokasi mereka.
Zetsu Hitam berhasil mencuri setengah Yin Kurama ketika Minato mencoba mentransfernya ke putranya, sehingga menjadi Jin Krikinya. Segera setelah itu, Zetsu bergabung dengan Madara yang mengeluh karena harus datang jauh-jauh ke sana. Saat Zetsu Hitam berusaha untuk kembali ke Madara, dengan membawa Yin Kurama dan mata Madara yang hilang, Obito mengalahkannya, membuatnya menyatu dengan tubuhnya dan dia berbicara dengannya dan kemudian menyerang legenda tersebut. Saat Kakashi dan sekarang Obito bertekad untuk menyelamatkan Naruto, keduanya menggunakan Kamui masing-masing untuk mengirim Naruto ke dimensi lain dan segera setelah itu Obito juga. Sesampai di sana, di bawah pengawasan Sakura yang skeptis, Obito melanjutkan untuk mentransfer Yin Kurama ke Naruto. Kemudian, setelah Madara berhasil menteleportasi dirinya sendiri menggunakan saringan asli Obito, yang dia ambil dari Kakashi, dia mengalahkan Obito dan merebut kembali Rinnegan-nya, memungkinkan Zetsu Hitam untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh Obito. Madara juga menanamkan saringan asli Obito kembali ke tubuhnya agar Zetsu Hitam dapat menggunakan kekuatannya. Ketika Madara mulai menggunakan Tsukuyomi tak terbatas, Zetsu Hitam tidak terpengaruh. Selama Tsukuyomi tak terbatas, Zetsu Hitam mencatat bahwa cahaya bulan tidak dapat menyinari Susanoo Sasuke karena Rinnegan-nya. Setelah Genjutsu berakhir, Madara berhasil menghadapi tim 7 dan bersiap untuk melenyapkan mereka, tetapi ditikam dari belakang oleh Zetsu Hitam, yang menegur Madara yang bingung dan terkejut karena percaya bahwa dia berbeda dari Obito dan bahwa dia sendiri tidak bisa digunakan. Setelah Madara yang putus asa dan juga marah menyatakan bahwa Zetsu Hitam seharusnya menjadi kehendaknya, dia menyatakan bahwa dia sebenarnya adalah kehendak Kaguya. Setelah deklarasi ini, Zetsu Hitam mulai menyebar ke seluruh tubuh Madara saat yang terakhir menjerit kesakitan. Sementara memaksa cakra orang-orang yang terperangkap dalam Tsukuyomi tak terbatas keluar dari tanah dan Madara menyerapnya, mengubahnya menjadi gumpalan raksasa. Ketika itu benar-benar tertutup oleh Zetsu Hitam, tubuh Madara menyusut dan berubah, memunculkan Kaguya yang dihidupkan kembali di tempatnya. Dua inkarnasi Zetsu Hitam sekali lagi muncul kembali untuk menyerap cakra Naruto dan Sasuke. Saat melekat pada tubuh mereka, Zetsu Hitam menunjukkan dan menjelaskan kepada mereka apa yang dia lakukan untuk memastikan Kaguya dihidupkan kembali. Setelah dia selesai, dia mencoba untuk kembali ke Kaguya. Tetapi Naruto dan Sasuke berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka dan merobek Zetsu Hitam dari diri mereka sendiri, mencegahnya menyerap cakra lagi. Dia mencatat bahwa Naruto dan Sasuke terlalu memberontak, dan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun untuk Kaguya. Meskipun demikian, duo ini menyerang Kaguya dan terbukti sangat efektif dalam serangan terkoordinasi mereka. Saat itulah Zetsu Hitam menyarankan kepada Kaguya agar dia memisahkan keduanya untuk mengambilnya satu persatu. Kaguya mematuhi ini dengan segera. Saat Kaguya pergi untuk berurusan dengan Naruto, ninja yang licik mulai menarik bantuan dari monster berekor di dalam dirinya. Sementara Kaguya bertekad untuk merebut kembali cakra besar dalam Naruto, Zetsu Hitam menunjukkan bahwa Naruto terlalu berbahaya dan hanya harus mengambil rute yang lebih mudah untuk membunuhnya. Kaguya kemudian kembali ke dimensi normal,
hanya untuk menemukan bahwa pasukan klon bayangan Naruto tidak tahu di dimensi lain juga merupakan tiruan. Saat Kaguya terus menghancurkan klon satu persatu. Obito kembali dari dimensi Kaguya bersama Sasuke. Menyadari ancaman Sasuke dan Naruto yang dipertemukan kembali, Kaguya menggeser dimensi lagi ke salah satu gravitasi ekstrim. Saat Naruto dan Sasuke terjepit dari kekuatan alam, Kakashi dan Obito bergerak untuk melindungi ninja yang lebih muda dari serangan Kaguya dengan tubuh mereka sendiri. Pada akhirnya, hanya Obito yang terkena saat dia menggunakan Kamui untuk menyelamatkan Kakashi dari proyektilnya. Saat Obito mulai runtuh, Naruto mati-matian mencoba menyelamatkannya dengan kekuatan yang membuat Zetsu Hitam mengejek usahanya sebagai sia-sia. Mencatat lebih lanjut bahwa Obito adalah orang yang dipermalukan yang tidak akan pernah dimaafkan atas tindakannya. Setelah Obito akhirnya bubar menjadi debu, Zetsu Hitam secara terbuka mengungkapkan kelegaannya atas kepergian Obito. Marah dengan ini, Naruto cepat menyerang, memutuskan lengan kiri Kaguya dan Zetsu Hitam. Dengan itu, Naruto kemudian menggunakan dua bola pencari kebenarannya sebagai tongkat untuk menjepit Zetsu Hitam. Saat Naruto dan Sasuke terus menekan Kaguya, Uzumaki membombardir Kaguya dengan 9 serangan terpisah yang dijiwai oleh masing-masing kekuatan monster berekor. Saat selamat dari serangan itu, tubuh Kaguya mulai hancur, berubah menjadi penggabungan dari monster berekor, yang dispekulasikan oleh Zetsu Hitam disebabkan oleh kehendak dari monster berekor yang bereaksi terhadap Naruto. Tubuh Kaguya kemudian mulai menghasilkan beberapa tangan besar yang menyerang ke segala arah. Ketika salah satu dari mereka mendekati Sakura, Kakashi, yang mewarisi cakra Obito dan kekuatan saringan dari roh yang telah meninggal, campur tangan dan menyelamatkannya dengan Susanoo-nya yang baru terbangun, yang membuat Zetsu Hitam terkejut. Zetsu bertanggung jawab untuk mengirim beberapa klon yang menyamar sebagai anggota Akatsuki yang telah meninggal untuk menyerang Konoha di awal film. Kemudian, dia terlihat bersama Tobi setelah Naruto dan Sakura kembali ke dunia mereka, mencatat bahwa mereka sangat dekat untuk menangkap ekor 9. Terlepas dari ketakutan Zetsu Hitam terhadap penciptanya, Kaguya akhirnya mendapatkan kembali kendali dan membentuk massa monster berekor menjadi bola pencari kebenaran raksasa. Saat tim 7 bersiap untuk misi terakhir mereka meluncurkan serangan kelompok yang dengan upaya terkoordinasi dengan baik dari kemampuan masing-masing mendaratkan pukulan kelompok yang menentukan pada sang putri. Zetsu Hitam sangat terkejut. Pada